Oke, kembali lagi kita di PSBB Podcast Santai bareng Bobby. Hari ini saya ditemenin sama seorang maestro musik luar biasa sekali yang kreasi dan kreativitasnya juga sudah diakui sampai internasional nih ya. Langsung saja Bang Irwansyah Harahap. Ya, selamat datang Bang di podcast saya kali ini. Terima kasih sudah diundang juga. Ini podcast kedua loh nih Bang. Oke. Podcast kedua dari PSBB. Hari ini temanya kita memang lagi bahas tentang seni dan budaya. Dan kita anggap Bang Irwansyah bisa ngasih kita masukan, ngasih kita pandangan seperti apa sih seni budaya dari pandangan seorang Bang Irwansyah Harahap. Sebelumnya Bang, ini kita ngasih tahu dulu. Saya baru baca-baca tadi juga Bang profil Bang Irwansyah. Rupanya Bang Irwansyah doktor juga Bang ya, S3 ya? Ya, lagi sebetulnya ya ada sekolahnya ada beberapa tapi lagi sedang penyelesaian. Lagi sedang penyelesaian Bang. Di bidang musik juga Di Bang? bidang musik, iya, benar. Berarti coba boleh kasih pandangan nggak Bang, seberapa pentingnya pendidikan juga di bidang seni dan budaya ini Bang? Karena Bang menekuninya sampai S3 loh nih, sampai doktor ya kan? Boleh cerita sedikit Bang? Ya, mungkin dari pengalaman aja lah Boleh. ya, biar asik ya. Nah, ini kebetulan tahun 2009 itu cukup lama ya, hampir 11 tahun yang lalu. Ini menjadi satu inspirasi besar sih sebetulnya bagi saya ya, pribadi. Ketika saya diundang oleh Wali Kota Wellington, New Zealand. Ya, waktu itu ada program apa namanya itu ASEAN Foundation institusi itu mengundang saya 3 bulan di sana itu. 3 bulan Bang ya? Iya, 3 bulan itu saya ngapain ditanya, kalau saya tanya ngapain, enggak, datang aja ke sana gitu. Jadi nggak tahu ngapain tiba-tiba disuruh datang ke sana. Datang kan, diundang. Jadi waktu itu selama 3 bulan sebetulnya kita itu melihat kota. Jadi yang lucunya, bukan lucunya, tapi yang menariknya, saya itu diberi tempat tinggal itu di tengah kota, satu rumah, yang rumah itu didedikasikan, dianggap rumah paling tua di kota itu. Rumah paling tua. Paling tua di rumah itu yang didedikasikan oleh pemerintah kotanya itu untuk seniman yang boleh tinggal di situ. Hanya seniman Bang ya? Hanya seniman. Jadi Perdana Menterinya aja nggak boleh gitu tinggal. Perdana Menteri nggak boleh, cuman seniman. Karena Wellington- Perdana Menteri bukan ya, seniman Bang ya? tuh. Artinya ke Wellington kan ibu kotanya New Zealand tuh ya. Nah itu yang menarik. Kemudian juga selama 3 bulan saya bergaul dengan para senimannya, kampus juga ya, dari kampus dan sebagainya. Nah ada kebijakan juga dari mereka, misalnya apa? Untuk mengenang kotanya, itu selalu kalau ada seniman-seniman besar, itu asetnya nggak boleh dijual. Dari seniman itu Bang? Biar keluarganya dari seniman itu. Jadi pemerintah kota membelinya untuk apa? Untuk setiap seniman yang datang, terutama yang dari luar, itu tinggalnya di situ. Jadi Berarti ada termasuk rumahnya Bang ya? rumahnya. Jadi ada privilege itu bagi seniman-seniman untuk bisa berdiam di situ dan difasilitasi. Ini kenapa? Jadi intinya pemerintah kota itu bagaimana seniman-seniman yang ada di sana di kota itu bergaul. Karena dari pergaulan itulah mungkin muncul inspirasi baru. Jadi bagi seniman yang datang bisa cerita tentang kota itu sendiri, spiritnya seperti apa. Bagi seniman yang di sana itu mendapat pengalaman baru dari seniman yang berkunjung ke sana. Yang baru datang ke sana. Nah itu yang menarik bagi saya apa? Ternyata kota itu salah satu pilarnya, itu pilar peradaban kota itu diukur, dilihat dari seninya gitu loh. Dari seninya Bang ya? Dari kesenian yang tumbuh dan berkembang. Nah itu yang mungkin menginspirasi saya ketika kembali ke Medan, kota tercinta ini, karena apa? Saya lahir besar, kuliah
Di Medan. Di Medan, dan kebetulan aja pernah kesempatan sama istri kuliah berdua di Amerika ya tahun 91 sampai 94. Di satu kota yang menarik juga di Seattle, karena di Seattle itu di negara bagian Washington itu menarik, dia terintegrasi 3, teknologi, edukasi, dan musik. Disitulah muncul dulu pertama sekali yang disebut musik alternatif, ada Kurt Cobain, di sampingnya ada Boeing, pusat industri penerbangan yang terbesar. Di sisi lainnya itu ada pusat komputer IBM terbesar di dunia. Nah ini Bang Bobi luar biasa, jadi kota itu tumbuh barengan bersama. Yang tadinya apa Bang Bobi? Kota Seattle itu kan kota nelayan, cuma para nelayan yang ada di sana, kota pelabuhan. Ya. Seperti kalau di kita itu belawannya gitu. Jadi digabungkan antara teknologi, 3 itu bisa jalan. Teknologi apa tadi Bang? Teknologi, edukasi, pendidikan, dan musik juga tumbuh di sana luar biasa. Nah, kalau kita kembali ke Medan, sebelum saya masuk ke topik yang khusus kita ya, Bang Bobi ya, bicara soal seni ya, musik termasuk. Medan sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya sejak zaman Belanda lah ya, kita proyeksikan. Memang dia sebagai pusat industri ya, karena kita ada perkebunan, ada segala macam. Jadi secara ekonomi sebetulnya sampai hari ini sebetulnya luar biasa kita ya tumbuh ya. Tapi di sisi lain, dari sisi kebudayaan ya, khususnya kesenian itu kelihatannya kita agak terlambat dibanding kota-kota besar lain, khususnya di Indonesia lah ya. Jakarta, Jogja misalnya ya, Solo, Bandung. Nah, mungkin menurut saya dalam beberapa periode kepemimpinan kita lah ya sejak awal, mungkin proses tumbuhnya dan berkembangnya kota Medan ini lebih didominasi pada aspek ekonominya aja semata gitu. Hanya memikirkan ekonomi semata. Dan memang luar biasa sebetulnya ya. Tapi sisi lainnya itu yang saya bilang, sisi peradaban kotanya itu agak kurang diwarnai dengan aktivitas-aktivitas seni. Itu bisa dilihat ya, Mobi ya. Sama-sama kita lihat misalnya ya. Meskipun seniman-senimannya tetap aja bekerja ya, bergairah, berbuat. Tapi menurut saya itu nggak maksimal. Karena apa? Karena penting sekali sebetulnya di sini kota itu menyediakan ruang-ruang. Kalau sekarang tuh bahasa anak muda itu kreatif hub ya. Jadi hub, betul. Hub itu sebetulnya kalau bahasa saya bukan semata-mata fisik ya, gedung atau apa. Tapi atmosfer, ekosistemnya. Ya, ekosistemnya. Betul. Nah Medan misalnya ya, kita terlahir kota yang sangat multikultural, macam-macam di sini ya kan. Nah, tapi kita belum mampu memproyeksikan kemultikulturalannya itu lewat aktivitas-aktivitas budayanya. Misalnya apa? Kita tahu misalnya salah satu contoh misalnya ya situs kita misalnya ya, ada yang kita sebut Kampung Madras, yang dominasinya itu ini ya, warga kita yang ini turunan India ya. Betul. Mestinya kita punya celebration khusus dalam 1 tahun di sana, dalam bentuk festival apa misalnya, yang memang berbau itu. Selebihnya nanti insentif kan yang lain-lain. Melayu misalnya kita punya Istana Maimun, yang mestinya jangankan Melayu di kitanya gitu, bisa yang diaspora ya, sampai Malaysia yang lain itu bisa dijadikan satu aktivitas di sana. Dalam 1 tahun berapa hari misalnya, betul Bang. Kita betul garap di sana. Belum yang lain-lain lagi yang lokal. Jadi saya bayangkan sebetulnya Medan untuk kegiatan berkeseniannya lewat festival misalnya nanti ya, itu paling dikit bisa ada 10. Jadi kalau 10 kita proyeksikan tiap bulan, bisa tiap bulan kita berkota ini bisa berfestival lah Bang ya. Berfestival. Nah nanti turunannya apa? Nah misalnya kita ya dari kuliner, kita mah udah dikenal sekali di Indonesia. Betul. Sampai ada istilahnya apa namanya, julukan cuman 2 rasa, enak sama enak sekali, dan enak sekali. Dan itu terbukti di mana-mana orang hunting kalau dari luar datang ke Medan tuh huntingnya apa? Kuliner gitu. Makanannya betul. Nah saya berpikir apa, ini kan bisa digandeng tuh kuliner. Apakah nanti konsep core-nya itu di festival kuliner, tapi ada festival budaya lain, atau festival musik misal tapi ada kuliner. Nah ini hal-hal kreatif yang saya pikir
belum terjadi loh Bang Bobi. Jadi belum betul-betul kita seriusin menjadi satu satu bentuk, kalau bahasa saya itu bentuk industri kota yang sekarang disebut industri kreatif. Jadi ini yang sisi itu yang saya kira yang kurang. Nah, pendidikan sendiri kita bisa lihat kan kita punya kampus-kampus besar. Kebetulan saya juga dari USU ya Bang Bobi, dari Universitas Sumatera Utara. Jadi, nah ini kan harus partner nih. Jadi kalau pengalaman saya melihatnya ya seperti saya katakan waktu saya diundang di New Zealand. Jadi antara pemerintah kota, kampus dan masyarakat itu Kolaborasi Bang ya. Kolaborasi dan jalan bersama karena apa? Logikanya benar. Kota kan milik ketiganya ini gitu. Yang harus Berdampingan terus berdampingan bersama-sama. karena ya kita sama-sama hidup di sini kan. Jadi kalau kita merasakan ada sesuatu yang membangkitkan gairah kita sampai istilahnya kalau New Zealand tuh punya dua semacam moto positively absolutely. Jadi siapa aja yang masuk sana itu harus berpikir positif dan absolut itu nggak boleh istilahnya. Nah kita nanti nggak tahu nanti kita punya moto apa kita bangun Medan supaya ya maksudnya biar Kedepannya belum tahu apa Bang ya. Terutama yang muda-muda ini loh. Iya. Ini yang Betul, betul-betul Ini muda-muda yang di depan ini dan Bang. di depan ini Nggak kelihatan di depan ini Bang. yang disebut milenial. Milenial. Nah, Cuman itu pakai kacamata itu agak tua kayaknya Bang. Jadi harus itu. Kita nanti malah yang tua-tua ini malah nonton aja dulu kan gitu kan apa yang dikerjain. Nah, menurut saya gairah-gairah itu harus ditumbuhkan Bang Bobi ya untuk ya, Tapi sama-sama sebelum masuk lebih dalam ke sana nih Bang Irwansyah, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang situ. Ini pasti teman-teman semua pengen tahu nih. Sebenarnya Bang Irwansyah selama ini ngapain aja dan kenapa bisa benar-benar tertarik sama musik nih loh Bang Irwansyah. Boleh diceritakan nggak sebelum kita bercerita lebih dalam lagi tentang pengalaman Bang Irwansyah dan bagaimana kira-kira nanti yang Bang Irwansyah diceritakan, sebuah kota itu sangat berperan untuk membangkitkan minat atau atmosfer Bang ya, ekosistemnya tadi di seni dan budaya. Boleh cerita sedikit nggak Bang, awalnya nih kok bisa tertarik sama musik gimana sih Bang? Nah, ini saya itu lahir dibesarkan di tradisi perkebunan di kebun tuh Bang Bobi. Jadi Wah, anak kebun juga Bang ya? mungkin sama juga ya. Di perkebunan Bang? Di perkebunan. Jadi biasa papa saya dulu muter musik klasik gitu ya, pakai piringan hitam dulunya gitu. Jadi sebetulnya kita itu keluarga yang seneng musik. Keluarga Orang tua senang saya musik, laki-laki juga dulu bisa main biola gitu meskipun kerja di perkebunannya. Abang-abang saya, kakak saya dan kebetulan saya paling kecil. Jadi saya selalu jadi korban. Jadi korban di rumah karena semua mau ngajarin saya akan main musik. Nah, tapi lucunya setelah saya sekolah SMA, SD, SMP, SMA itu saya ketertarikan sama musik udah pokoknya nggak mau yang lain dah. Mau sekolah musik gitu. Malah nggak dikasih Bang Bobi. Malah nggak dikasih Ya Bang biasa kan di keluarga, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur gitu. Memberi pengertiannya ini kan kadang yang agak sulit nih Bang ya. Sampai akhirnya saya nggak mau menyerah, ditanya satu tahun nggak kuliah, udah nggak mau kuliah, nggak mau musik. Akhirnya dikabulkan boleh. Menyerah juga. Akhirnya saya kebetulan di USU waktu itu baru dibuka ya sekitar berapa tahun tuh jurusan etnomusikologi, jadi saya masuk di sana belajar. Terus ya akhirnya di sanalah tumbuh tidak sekedar kecintaan saya sama musik, tapi wawasan saya juga Bang Bobi. Wawasannya musik, nah ini Yang dia. syukur alhamdulillah lah, lewat musik itu saya mudah-mudahan udah bisa keliling dunia berapa kali. Jadi dari pengalaman musik itu ya, jadi memang musik menjadi pintu masuk saya bisa melihat Jadi sisi-sisi yang lain. hobi musik juga harus didampingi sama pengetahuan musik Bang ya? Betul. Ya, jadi nggak semata-mata hobi. Jadi ya itulah dia pengalaman saya. Yang tetap ya saya tumbuh karena kotanya itu saya di kota Medan ya. Jadi guru saya dulu almarhum dari turunan Sultan Delhi misalnya yang mengajarkan saya musik Melayu. Yang mengajarkan saya musik barat pertama sekali dulu itu turunannya Chong Afi. Itu pianis yang dulu belajar dari Belgia. Ya jadi memang ya saya tumbuh bersama kota itu gitu kan. Jadi banyak saya belajar musik Batak pertama sekali karena guru saya mengajarkan musik Batak misalnya kan. Tahu Gordang Sambilan dulu yang lain itu. Gordang Sambilan. Nah, itulah yang menumbuhkan
Zona 9 kesadaran itu saya. Tapanuli bang ya? Ya, Tapanuli Selatan. Itu yang Tapanuli Selatan. apa namanya? Nah itu saya merasakan sebetulnya itu bagian dari spirit kota kita gitu yang tumbuh, yang nggak kita sadarin gitu loh. Jadi saya berharap sebetulnya bukan cuma hanya di kampus, mestinya di luar kampus itu juga mewarnai kehidupan kreativitas bermusik kita juga yang lainnya gitu. Nah itulah yang apa namanya saya bilang nanti ke depan mungkin kalau ada hub-hub yang bisa menampung Creative Hub ya. aspek-aspek seperti itu kan akan tumbuh. Jadi bisa macam-macam. Itu sisi lain kalau saya menangkapnya apa yang disebut sekarang itu sisi-sisi industri kreatif ya Bang Bobi ya. Jadi dari bentuk-bentuk apa namanya industri formal yang udah ada gitu misalnya ya, bisnis pabrik apa segala macam itunya. Jadi bang dari yang abang ceritakan tadi banyak kota lah ya, banyak kota, banyak negara yang abang datangi, yang paling menginspirasi negara mana sama kota mana ini bang? Apa New Zealand tadi, atau abang pernah kuliah di Amerika juga tadi abang bilang? Nah kira-kira di mana bang yang paling membuat? Iya benar. Satu lagi yang saya suka itu waktu berkunjung ke Uzbekistan Bang Bobi. Uzbek bang ya? Jadi di Uzbekistan itu kita main ada satu kota namanya Samarkand. Samarkand. Jadi Samarkand itu kota budaya sih sebetulnya ya waktu mereka di bawah Rusia. Ini kan Rusia negara besar, kadang-kadang yang di pusat kan nggak mikirin negara-negara bagiannya masih susah. Tapi begitu mereka misah misalnya dulu kan sebagai negara, nah itu bener-bener yang mereka kelola itu apa? Ternyata aset-aset apa sejarahnya gitu loh Bang Bobi. Aset-aset sejarahnya bang ya? Untuk bisa dijadikan apa namanya apa istilahnya ruang-ruang ekonomi baru gitu sebagai negara yang bangkit yang baru gitu ya. Nah itu dijadiin apa pariwisata? ya atau apa, bang? pariwisata. Ya? Jadi Samarkand itu kota budaya. Saya bayangkan persis seperti apa namanya kalau di Medan itu seperti Istana Maimun. Jadi ada istana, ada masjid, ada apa namanya, ada arena, altar, taman, yang lain itu terintegrasi dia. Satu kawasan. Jadi gitu. jadi kawasan. Saya bilang dulu di Indonesia sebetulnya agak susah cari misal avenue yang terintegrasi tiga itu. Itu kan model yang saya bilang ada situs sejarah gedungnya ya, istananya, ada masjid, ada taman. Itu kelihatannya tipikal apa bentuk-bentuk negara-negara Islam lah katakan yang seperti kayak gitu tuh. Yang kalau saya dari dulu berharap sekali. Di Medan ada loh bang harusnya. Itulah ada. Dan saya berharap sebetulnya Istana Maimun, itu ya Masjid Raya sama kolam Sri Deli. Harusnya cuma kan Bang Bobi, kalau saya permintaannya ditanya saya sebagai warga kota, saya enggak, kalau saya punya kekuasaan untuk itu, ya, saya semuanya itu harus apa namanya dibersihkan jadi walking distance, nggak boleh lagi. Jadi semua orang berjalan di situ supaya apa? Supaya nyaman, tempat itu jadi satu ruang yang apa, ruang di pusat kota tapi nyaman untuk orang berjalan. Jadi mobil ya bisa diarahkan ke tempat lain dah gitu, yang kayak gitu. Jadi ini Bang Irwansyah kayaknya udah nyontek apa kita nih kayaknya nih. Udah nyontek apa yang mau apa ada kita buat nih. Misalnya Lapangan Merdeka sebagai sentrum kota ya. Iya. Itu kita aja sepakat titik nol itu ya, mulai ngitungnya dari ini. Nah sebetulnya aspek-aspek itu yang dalam beberapa periode kepemimpinan kita nggak betul-betul diperhatikan dan ini. Padahal nyaman loh, apa namanya? Nah ini juga satu hal yang mungkin masukannya. Sebetulnya kota itu jadi nyaman karena apa? Bener pedestriannya dan bener shortcutnya, gitu loh Bang Bobi. Jadi kalau kita berjalan kan nggak mesti keluarin mobil setengah kilometer masih bisa jalan kan, cuma mau jalan di mana, betul, mau lewat mana supaya jangan kepanasan. Nah kalau dua ini aja terpenuhi, waduh, Medan bisa kembali asik loh. Dan saya cita-citanya pingin jadi asik juga kayak gitu kan. Nanti di sudut cornernya ada pemusik main, wah asik kita jalannya. Nah kasihkan gitu sebetulnya kalau bahasa saya itu Bang Bobi ya will-nya ya, keinginannya. Sebetulnya kita kadang-kala nggak terlalu mikirin, nggak terlalu kosnya besar loh kayak gitu. Cuma will-nya aja gitu ya, dibangun itu semua. Betul. Toh entah kita untuk siapa ya, untuk kita juga gitu kan. Betul, untuk kotanya juga, untuk masyarakatnya juga, betul Bang. Tapi tadi yang bilang khusus di Medan tadi Bang ya. Iya. Karena Bang sudah bicara kota Medan terus dari tadi kita bahas Medannya Bang. Kan Medan ini namanya tadi majemuk Bang ya. Banyak kebudayaannya juga di sana.
banyak etnisnya juga. Benar. Pasti bang, pasti kira-kira ada kita bilang keinginan kayak bilang tadi, yang Melayu pasti ingin tempat-tempat ataupun situs-situs budaya Melayu yang diutamakan. Nah ini pandangan abang, saran abang seperti apa nih bang? Kalau saya sih harus apa ya, ada stepping ya atau tingkatan yang harus kita boleh sih nggak salah. Kita tinggal di kota, mestinya kita mewarisin satu budaya yang sama yang disebut budaya kota gitu. Budaya kota. Nah, Namanya budaya kota bang ya? Budaya kota. Kalau yang lain itu kan nggak salah, itu tapi mesti budaya bawaan. Sebagai orang dari mana datang ke Medan dibawanya budaya itu pun nggak salah, itu mengayakan. Tapi semua warga harus punya prinsip yang sama untuk melihat dirinya sebagai warga kota gitu loh. Nggak bisa lagi aku sebagai warga Mendeling, aku sebagai warga Jawa. Itu kan istilah saya itu masih perspektifnya itu primordial. Primordial. Iya, jadi nggak bisa, kita harus berbudaya kota gitu, yang kesemuanya itu menjadi milik kota gitu. Betul. Jadi kebanggaan kita sama budaya Melayu misalnya bukan cuma budaya Melayu, ya orang Medan bangga sama budaya itu. Misalnya India yang ada di sini misalnya, ada festival kultur Chinese misalnya ya, kita punya Chinatown sebetulnya, cuma kita nggak sebutkan itu ya. Iya. Yang pusat perdagangan itu pertama kali tumbuh di wilayah Kanton, sebetulnya apa itu ya, Pajak Hongkong kita bilang dulu Bang Bobi ya. Medan Utara. Medan Utara sana. Betul. Nah, bayangkan kalau satu saat ada festival ya, Kanton Festival misalnya Medan ini ya. Nah itu kan bukan lagi punya jadi warga masyarakat Chinese Medan aja, tapi udah warga Medan yang merayakan itu. Betul gitu. bang, betul. Setuju sih bang. Kadang-kadang juga kita lihat beberapa inilah bang ya, kita lihat beberapa hiasan lah kita bilang, hiasan di jalan bang, yang berbau budaya. Kadang-kadang kayak contoh pot-pot bunga lah bang. Kadang-kadang pot-pot bunga itu ketika diidentikan dengan satu etnis, kadang-kadang etnis lain suka protes. Pernah dengar juga bang ya? Ya itu biasa lah, bawaan. Nggak, maksudnya bawaan ya, tadi kan bawaan gampang. tadi itu bang. Iya. Tapi saya yakin kalau waktu berjalan terus ya, terutama generasi sekarang yang muda atau apa itu mungkin perspektifnya udah beda Bang Bobi ya. Betul. Mungkin dulu ya memang datang ke Medan, ada yang datangnya enak, ada yang datangnya susah, harus bertempur dulu baru bisa ini. Nah kan sisa-sisa dari cara pandang gitu itu kan lambat laun kan berubah ya. Jadi sebetulnya itu yang akhirnya kita ya sepakat sebagai warga Medan, kita punya kultur Medan loh, ini loh, punya standar yang begini loh, kita hidup tuh enak seperti gitu ya. Nah itu yang pelan-pelan saya yakin, nah ini mungkin tantangan juga ya sama pemimpin, bakal calon pemimpin kita di kota Medan ya untuk berikutnya. Seperti saya bilang, jadi dia nggak paralel tumbuhnya aspek ekonomi dengan aspek peradaban kotanya gitu loh, aspek ininya. Jadi idealnya kita kan bisa bareng nih ya, harus sama, asik. Jadi kita pun ya nikmatin kota jadi asik gitu. Jadi peran pemerintah kota Medan nantinya menurut Abang pasti bakal besar sekali ke depannya bang ya. Benar. Untuk meningkatkan ini. Dan satu Bang Bobi, sebetulnya yang juga kita harus ini ya, dialog dan ngobrol santai. Dialog dan saya ngobrol senang santai. sekali sebetulnya ya, saya pengalaman saya kalau di luar gitu ya, itu asik pejabatnya ngopi bareng masyarakatnya, ya asik ngobrolin, oh gini loh Pak, gini. Turun langsung bang ya. Gitulah yang asik. Mendengarkannya betul bang, betul. Terus kalau untuk kota Medan sendiri nih bang, yang bilang tadi bahasa anak mudanya kreatif hub-nya lah ya, kreatif hub, sama kita lihat mungkin abang lihat lah bagaimana untuk membentuk peradabannya sendiri yang bilang tadi. Udah sejauh mana sih bang kira-kira? Ada sih usaha-usaha ya, misalnya untuk memfasilitasi itu semua, misalnya untuk ruang aja misalnya, itu hanya baru beberapa tahun, itu para pesepeda udah diberikan haknya, gitu loh Bang Bobi. Nah saya sebetulnya kebetulan tetangganya Setiabudi misalnya ya. Tetangga Setiabudi. Kok nggak sampai Simpang Selayang ya, kok cuma Setiabudi aja gitu kan, maksudnya supaya apa? Itu salah satu bentuk sebetulnya, bentuk kreativitas ya, untuk jadi bukan cuma seni. Jadi sebetulnya dengan mendesain hak-hak ruang itu aja itu udah produk satu kreativitas ini, termasuk saya anggap seni. Jadi orang udah pada takut lihat yang hijau karena apa? Itu haknya naik sepeda misalnya. Iya, pengguna Nah, sepeda. ini kan luar biasa dampaknya yang nggak kita ketahui. Sampai teman-teman seniman di Medan itu kalau ke saya, aduh enak lah bang ya,
abang udah dibuatin tempat sepeda, kami belum. Nah misalnya seperti sampai gitu segitunya, kan. betul, Sampai betul. kayak gitu. Nah itu kan hal kecil ya, hal kecil. Belum lagi nanti misalnya ya itu tadi, memang ada, saya cita-cita saya sebetulnya salah satu yang udah lama ya, belajar dari luar juga gitu. Biasanya di kota-kota besar itu selalu ada dalam 1 tahun 3 hari ada yang disebut street festival. Street festival. Jadi festival jalan, mereka kumpul. Jadi jalan tuh di stop untuk berfestival, terutama untuk warga kotanya gitu. Untuk merayakan kotanya sih Merayakan sebetulnya. kotanya, ya. Selebihnya orang yang datang, turis yang lain itu hanya untuk melihat. Dan itu ditunggu-tunggu terus setiap tahun. Jadi celebrationnya kota sebetulnya. Nah, itu hal sederhana yang sebetulnya yang apa ya? Warga kota merasa dia punya kotanya dan merayakannya, gitulah. Nah, itu yang Saya yang pernah harus sekali, kita- tapi masih di Indonesia bang ya, masih di Indonesia di daerah Jawa Timur. Itu ada satu kabupaten yang kalau nggak salah 1 tahun tuh bisa puluhan kali buat festival di Banyuwangi bang. Banyuwangi, oh iya ya. Sudah pernah kesana juga bang ya? Wah, itu pemerintah Banyuwangi luar biasa itu ininya. Luar biasa bang ya. Yang tadinya nggak Kitung tuh Bang Bobi, nggak Kitung sebagai kota pariwisata, Betul, ya, tapi begitu berubah Banyuwangi. Banyuwangi, bayangin. Betul. Saya Bisa pernah belajar jadi ke sana. Saya juga baru dapat pengetahuan lah bang ya. Hmm. Saya nanya apa sih pak fungsinya buat festival segala macam. Sebenarnya dari aspek yang saya bilang tadi, mungkin kadang-kadang kita hanya memandang secara aspek pertumbuhan ekonominya, hanya pembangunan kotanya. Nah kita pengen nanya, rupanya sangat luar biasa sekali efek untuk festival itu bang ya. Iya, Dan di Medan kayaknya belum maksimal lah sebetulnya, dan belum maksimal. nggak enak juga bilangnya belum ada ya. Jadi belum dimaksimalkan. Ya itu saya bilang sebetulnya potensinya kita luar biasa. Potensinya. Oh, iya. Cuma tinggal mengelolanya dan ya itu tadi kita kerjasama. Ya sebenarnya lebih enak sama ya, masyarakat, karena lebih multi enak. etnis Ya, itu iya. harusnya seminggu bisa berapa etnis dijadiin festival, tampil Betul. gitu bang ya. Nah kalau bahasa saya sebetulnya itu menjadi apa ya, menjadi pemicu semacam ada fair, bahasa saya itu fair competitiveness. Jadi si warga yang lain ini, waduh asik ya nengok, aduh ini warga Jawa bikin festivalnya gini tuh. Nah yang lain jadi kepancing nih, aku besok bikin kayak kita bikin gini. Nah akhirnya apa? Nanti satu hari kita bikin karnaval semua yang multikultural itu udah satu kota mah rame udah. Sebenarnya itu bang yang kemarin kita Yang pernah seperti sampaikan nah, juga. Kita itu berapa kali juga keliling-keliling bang ya, keliling-keliling nanya sama tokoh-tokoh dan etnis, tokoh etnis lah bang ya. Mereka selalu mengatakan ingin, contoh tadi yang misalnya Melayu ataupun Jawa ataupun Tapanuli, Batak gitu misalnya bang. Nanti kalau misalnya apa kotanya tolong dijadikan identitasnya ke etnis mereka. Saya bilang ya itu tadi, kita kompetisi saja. Kira-kira mana yang kira-kira masyarakat mengenalnya itu bukan karena pemerintahnya yang mengenalkan, dalam arti yang tadi bang, ketika nanti datang catnya semua harus warnanya warna etnis tertentu. Ya. Tapi warga itu atau masyarakat luar tuh datang ngelihat mana yang paling sering buat acara, mana tempat pariwisatanya paling sering banyak dikunjungi. Nanti otomatis Medan akan, yang bilang tadi, budayanya adalah budaya kota tadi. Nah, itu kita pengen buat. Boleh gitu. Cuma kan tuh harus pelan-pelan bang. Ya, benar, harus benar. pelan-pelan. Iya itu yang saya salah bilang juga ya, artinya itu kan nggak bisa seperti balik telapak tangan. Betul. Ya. Tapi stepping itu, nah itu kemarin ngobrol-ngobrol juga dan sama adik-adik tadi di luar ngobrol tuh. Satu yang kita lupa ketika bicara kota itu Bang Bobi. Sebetulnya kota itu kan apa namanya, itu hubungannya sama legacy. Jadi warisan. Sebetulnya kota ini dari satu pemimpin ke pemimpin lain itu apa sih yang diwariskan untuk diteruskan gitu. Karena apa, dari situlah kita nanti terutama generasi muda lihat kotanya. Warisan itulah yang membuat dia rasa sayangnya bertambah, atau dia aduh bosan dah aku mau pindah kota aja dah. Jadi dia malah meninggalkannya. Nah itu kan Bang Bobi, saya termasuk orang yang imannya kuat. Nggak pengen pindah kota. Jadi dulu waktu tahun 90-an pulang dari Amerika, saya sekolah, teman-teman saya, udah kamu sini aja, pindah sini aja, terutama Jakarta kan, wah asik. Saya bilang enggak, enggak mau. Jadi saya bertahan karena apa? Ya mungkin ya saya senang, saya hidup di sini ya, biar gimana pun nih kota saya, istilah bangganya gitu ya. Jadi, nah ini saya lihat sekarang kan akses sudah bisa macam-macam ya di zaman milenial ini.
Tapi kalau bisa anak muda kotanya membangun kotanya sendiri di tempat Di sendiri, tempat sendiri dengan kreativitasnya. kreasinya sendiri Bang ya. Dan hari ini kan lewat sosial media, lewat media digital itu udah nggak terbatas lagi. Bahasa saya itu di sama teman-teman diskusi, sesungguhnya nggak ada pusat lagi, nggak ada sentrum lagi. Iya. Di mana kamu berdiri, disitulah sentrum kamu. Betul. Jadi harus berbuat sesuatu yang kalau dulu kita ribuan orang datangin satu orang, sekarang satu orang didatangi oleh ribuan orang lewat sosial media, kan dasar itu. Itu yang ini hal-hal yang mungkin anak-anak muda itu punya. Wah, saya lebih seneng sebetulnya bilang apa punya cara pandang yang berbeda ya hari ini gitu ya, luar biasa sebetulnya. Kalau Bang Bobi setuju. Nanti kita ngomong lebih lanjut lagi Bang. Terakhir deh Bang, ini terakhir. Kira-kira selain tadi Bang bilang kreatif hub dan ruang kreatif di sudut-sudut kota lah kita bilangnya atau ruang terbukanya yang punya kota, kira-kira apa lagi sih Bang yang untuk menunjang terbentuknya ekosistem tadi atau atmosfer kota, kalau menyatakan bahwa kota ini peduli akan kreativitas, seni dan budaya. Apa kira-kira Bang selain kreatif Saya ke hub tadi? mungkin ke sistem ya Bang Bobi. Sistem Ke ya. sistem ya. Kalau pengalaman saya melihat ini ya kota-kota, terutama kota-kota yang lama ya, yang berdiri panjang itu ada dua pilar yang membuat dia jadi kokoh. Satu, nanti kita terjemahkan dalam bahasa kita lah seperti apa. Mungkin udah ada ya, strukturnya udah ada, cuma mungkin nggak dikuatin. Sebenarnya dua pilar aja Bang Bobi. Di luar yang apa ya, apa istilahnya yang pemerintah birokrasi formal dengan sistem yang ada, itu ada DPRD, ada yang lain segala macam ya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Dua pilar ini apa yang disebut City Council sama Art Council. City Council sama Art Council. Jadi dua inilah sebetulnya biasanya kalau di luar itu City Council itu terdiri dari orang-orang yang sepuh misalnya ya, yang sepuh yang memang mengerti kota, arah kota mau kemana, biasanya sebagian besar tuh mantan-mantan para tokoh kotanya dulunya gitu ya. Itu diajak blueprintnya lah Bang blueprintnya untuk blueprint memikirkan kotanya ya. ini kota bisa ini dibayangkan, diprediksi jangka panjangnya apa. Nah yang satu pilar lain yang disebut Art Council, itu konsel dewan seninya, itu memikirkan proyeksi. Jadi misalnya gini Bang Bobi, waktu saya di New Zealand itu seniman misalnya dalam 1 tahun seniman seni rupa mendapat award dari pemerintah kotanya untuk satu sudut ruang kota mau diapainnya gitu. Jadi selama setahun itu udah terabadikan karya dia di situ. Tahun berikutnya berganti siapa. Jadi dibagi dia hal semacam itu. Misalnya kita tiba-tiba masuk, nah kebetulan nggak tahu nanti pemimpin kota yang berikut boleh nggak warganya keluar masuk. Kalau di Wellington itu warganya lewat shortcut. Jadi kantor wali kotanya jadi shortcut tempat perjalan warganya gitu. Jadi shortcut Shortcut berjalan. itu tempat motong jalan. Jadi Iya. dia bisa misalnya anak saya dulu ke sekolah di waktu itu SMP lewat kantor DPR-nya. Motong jalan gitu loh Bang Bobi. Jadi Lewatin masuk kantor masa itu. iya, masuk ini, maksudnya bukan ke kantornya. Iya. Di pinggiran kantor tuh kan ada jalan gitu. Iya. Disiapin dia tiba-tiba tembus sudah di sekolahannya gitu loh. Nah, itu Tujuannya udah apa tuh Bang mereka buat supaya nyaman. Dia lihat, ini loh kantor DPR-nya. Habis itu dia sekolah gitu. biar Jadi dia memperkenalkan sekalian gitu ya? dia terintegrasi dari mulai muda. Ini loh kotaku. Dia jadi akrab betul loh Bang Bobi. Nah, ini sampai sekecil gitu dipikirin. Betul. Nah, nanti ini sebetulnya seniman juga bisa gitu. Misalnya apa? Kantor wali kota dalam 1 tahun itu diisi oleh lukisan-lukisan seniman kotanya. Tahun depan mungkin ganti. Nanti tinggal dipikirkan para dewan kotanya dia mau dikasih insentif apa sih senimannya. Gitu. Tapi karya dia udah dilihat orang setahun atau 6 bulan. Betul Bang. Exchange. Nah itulah yang saya bilang hal-hal gitu sebetulnya sederhana Bang Bobi. Nggak perlu ini. Si seniman juga kan bangga ya dilihat gini. Urusan lain nanti jadi apa? Nah turunannya ekonomi yang lain kan. Jadi pemerintah kotanya turut mempromosikan si senimannya juga gitu loh. Nah ini Mengapresiasi juga lah Bang. apresiasi juga. Nah hal-hal gini kan kelihatannya sebetulnya bagi saya sederhana sih.
tapi sangat efektif untuk menumbuhkan bahasa saya itu sense of belongings. Jadi sense of belongings ini kan nggak bisa pakai macam-macam dia memang dari ketersentuhan kita untuk aku hadir di kota ini, aku berkontribusi di kota ini, sampai yang sekecil-kecilnya, sampai warga misalnya yang jualan di kaki lima, aku warga Medan, aku gini. Kalau dia sadar, pasti dia nggak mau buang sampah, Bang Bobi. Pasti dikumpulinnya tong sampah, habis jualan, dia buangnya. Nggak usah diajarin bersih, pasti bersih nantinya. Nah inilah yang saya bilang, pelan-pelan kita harus memulai kota sama dari kita keluar negeri takut buang sampah gitu loh, kenapa Bang, ya. di sini Begitu balik ke sini buang sampah lagi sembarangan gitu, Bang, ya. itulah dia yang sebetulnya ya itu tadi karena kesadaran tadi. Nggak muncul dia sense of belonging di mana dia ini gitu. Saya kira bisa dari ngobrolan kita ini bisa setengahnya, syukur-syukur alhamdulillah bisa dikerjakan, Bang Bobi. Mantap dah Medan ya. Mantap. Saya udah nanti ke kampus kemana saya udah naik sepeda aja. Kalau ke kantor kota mah naik sepeda aja dari rumah. Bisa ketemu sama birokratnya kan, asik gitu. Siap, paling itu aja, Bang. Itu berarti pesan untuk yang mau jadi pemimpin Kota Medan nanti. Itu nanti pesan untuk yang mau jadi pemimpin Kota Medan nanti, mudah-mudahan ditonton, Bang. Benar. Sama yang lagi mencalonkan ini, Bang. Mudah-mudahan jadi masukan. Benar. Biar dua tadi, Bang, ya, City Council sama Art Council tadi itu. untuk membangun Kota Medan ke depannya. Terima kasih banyak, Bang Irwansyah. Nanti mungkin kita bisa banyak ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Terima kasih. Selamat juga siang. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.